Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musyawarah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga diberikan dengan langkah untuk menuju musyawarah taubah untuk menjalankan salat subuh bersama. Salawat dan salam tentunya mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh musyawarah taubah yang dirahmati Allah, melanjutkan pembacaan hadis Arba'in Nawawiyah. Ini hadis yang ke-34, cukup ringkas, saya bacakan. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati wa bilisani wa illam yastati fa bil qalbi wa dzalika aful ilisani. Ini hadis yang ke-34 berkaitan dengan kewajiban kita untuk merubah atau mengingkari kemungkaran. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya atau kekuasaannya. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan kemungkaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketetapan Allah, kewajiban yang harus dilaksanakan. Tentunya kita sebagai umat Muslim, sebagai orang mukmin berkewajiban untuk menyarankan untuk dilaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Misalnya dari hal yang kecil dikaitan di rumah tangga kita, memerintahkan anak kita untuk sholat tepat waktu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang memang harus sudah kita lakukan. Dan tentunya di dalam skala yang lebih besar, misalnya sebagai ketua RT sendiri, misalnya saya sendiri berkewajiban untuk selalu bagaimana lingkungan ini bisa selalu mendasari hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak diperkenankannya, misalnya untuk adanya minum minuman keras atau judi dan sebagainya. Kemudian satu sisi juga melarang untuk dilakukannya hal yang kemaksiatan, tentunya juga menjadi kewajiban kita bersama untuk dengan tangan kita, artinya tidak dengan bukan dikeplak ya, tapi dinasihati bagaimana kita kemungkaran itu tidak terjadi di lingkungan kita dan skala di planet kita. Tentunya kalau di organisasi lebih besar, tentunya memang dengan semakin besarnya apa tanggung jawab kita di mana kita berada, tentunya akan semakin besar tanggung jawab kita sama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis ini. Kemudian dilanjutkan fa illam yastaqi fa bilisani. Hendaknya diubah dengan tangannya, tadi yang di depan. Kalau dia tidak mampu, hendaknya dia ubah dengan lisannya. Jadi kalau misalnya di organisasi, di lingkungan kita yang lebih kecil, biasanya kita tetapi dengan musyawarah mufakat setiap bulan kita buat aturannya sehingga bisa menjadi pedoman seluruh warga. Nah, kalau tidak bisa ya tentunya kita menasihati dengan lisan kita yang baik. Kemudian dilanjutkan fa'ilam yastaqi fabil qalbi. Dan kalau tidak mampu, hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Fadzalika aful lisani. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Dari sini dapat kita ambil kaidahnya berkaitan dengan hadis ini. Pertama, kita diwajibkan untuk mengingkari kemungkaran itu sama dengan kita berkewajiban untuk menasihati, tapi sifatnya bukan menjelekkan. Kemudian mengingkari kemungkaran itu berdasarkan apa yang dilihat, bukan dari tajasus. Tajasus itu artinya mencari-cari aib orang lain.
katanya ini tidak diperkenankan dalam Islam, sehingga kita yang benar-benar kita lihat, bukan dari tajasus atau investigasi atau mencari kesalahan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengajak yang baik dengan cara yang baik, tidak dengan mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar, artinya tidak dengan kekerasan dan sebagainya. Keempat, masalah khilafiyah tidak diingkari dengan meninjau satu khilafnya kuat, sehingga tidak boleh mengatakan pada yang berbeda dengan kita sebagai orang yang menyisi sunnah. Artinya biar kita ada perbedaan pendapat berkaitan sunnah, tentunya kita tidak boleh merasa apa yang kita pahami itu paling benar, yang benar. Kedua, orang yang kita kira terjatuh dalam kemungkaran menganggapnya masih boleh. Demikian pembacaan hadis ke-34 dari Nawawi ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.